warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, selamat datang di episode perdana dari Overthinking Tiap Malam. Normal gak sih? Saya Rizka, mahasiswa STEM Majene, dan saya senang sekali bisa menemani kalian di episode perdana ini. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sering banget dilakukan banyak orang, tetapi jarang dibahas secara serius. Apalagi kalau bukan soal overthinking. Nah, apakah itu hal yang wajar atau sebenarnya ada hal yang perlu diperhatikan lebih dalam lagi soal kesehatan mental kita? Oke, dan untuk membahas ini kita sudah bersama dua narasumber yang hebat, juga mahasiswa STEM Majene, yaitu Rizka Mutianur selaku ketua tingkat kami, dan ia juga pernah menjabat sebagai ketua sanggar pada masa SMA-nya dan tentunya banyak memiliki pengalaman. Dan ada juga Dianur Rahma Isneni selaku rekan kelompok kami sendiri. Yuk langsung saja kita sapa. Halo Rizda, halo Isna, apa kabar kalian? Halo Rizka, alhamdulillah kami baik dan terima kasih kepada Sobat Podcast sudah mengundang kami untuk membahas topik yang sangat penting pada hari ini. Senang bisa jadi narasumber di podcast yang membahas penyakit cerita umat, yakni overthinking. Ya. Nah, kita mulai dari hal paling dasar dulu ya. Menurut kalian berdua, overthinking itu sebenarnya apa sih? Apakah sekedar mikir terlalu banyak atau ada hal lain di baliknya? Overthinking ya. Jadi overthinking itu kita bisa lihat dari katanya, yang dimana ada over itu adalah sesuatu yang berlebihan, dan sedangkan thinking adalah itu berpikir. Jadi overthinking adalah kondisi di mana seseorang berpikir secara berlebihan, baik itu masalah sepele ataupun masalah besar, sampai membuat dirinya frustasi dan bingung sendiri. Ya, jadi kalau menurut saya dan saya pribadi, overthinking itu bukan cuma mikir terus, tetapi mikir tanpa solusi. Perumpamaannya seperti kita itu kayak di dalam suatu ruangan atau tempat yang dimana kita muter-muter di dalamnya tapi tidak ketemu sama pintu. Ya. Nah, kalau dari kalian sendiri, biasanya orang mulai overthinking itu karena apa sih? Apa karena trauma masa lalu, tekanan sosial, atau ada faktor lain? Nah, overthinking itu seringkali muncul dikarenakan kita selalu memikirkan kemungkinan yang terburuk yang akan terjadi, padahal itu belum terjadi. Nah, itu akan membuat kita berpikir dan stuck di situ. Nah, penyebab paling seringnya yakni dikarenakan adanya rasa cemas akan masa depan, yang dimana orang-orang takut gagal, takut salah, padahal kita belum menjalaninya. Nah, contohnya nih, aku mau berbicara di depan banyak orang, tapi aku takut gagal, aku takut dibilangin sok pintar dengan orang, dan aku takut pertanyaan aku kurang berbobot. Nah, akhirnya apa? Karena overthinking duluan, jadi nggak ada pergerakan, kita tidak jadi bertanya, dan bahkan ilmunya kita tidak dapat, kepercayaan diri kita menurun, teman-teman. Seperti itu. Ya, sangat setuju. Dan terkadang overthinking itu muncul gara-gara pikiran kita kebanyakan kata kalaunya, kebanyakan ekspektasi. Nah, akan masalahnya ada di pengalaman masa lalu, yang dimana kita akan selalu merasa tidak aman. Dan contohnya pengalaman pribadi saya pernah gagal dalam suatu hal, dan ketika saya ingin memulai hal baru, dan ketika saya ingin memulai hal baru lagi, dan di waktu itu juga di otak saya ada banyak pertanyaan yang muncul, kayak bagaimana kalau gagal kalah gini, atau kalau begini kayak bagaimana ke depannya. Pokoknya rasa cemas, rasa takut, rasa trauma sudah jadi satu. Nah, jadi intinya itu overthinking muncul dari kombinasi banyak hal. Faktornya banyak, kayak tekanan dari tekanan sosial, keluarga, bahkan dari masa lalu atau terlalu khawatir akan masa depan. Ya, seperti itu.
Menurut kalian dampaknya ke kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Apakah trauma masa lalu, tekanan sosial, atau bahkan kesehatan mental? Wah, pertanyaan yang relate ya. Jadi overthinking itu kalau kita biarin secara terus-menerus, ternyata dampaknya cukup besar di kehidupan sehari-hari kita. Pertama, berdampak pada produktivitas kita. Jadi kita akan menunda sesuatu karena sibuk mikir saja, dan pada akhirnya jadi terbiasa. Nah, menurut aku ya, dampak paling fatal itu ketika kita terus-terusan overthinking, yakni kita bisa kena gangguan kecemasan atau yang biasa dikenal dengan anxiety disorders, yang dimana si penderitanya ini mengalami kecemasan yang sangat berlebihan atau malah cemas tanpa sebab. Nah, itu. Yang kedua adalah ini sangat berdampak sekali karena overthinking membuat kita tidak bisa memutuskan sesuatu. Kenapa? Karena overthinking membuat menurunnya kita bisa memutuskan sesuatu karena kita takut tidak sesuai dengan harapan kita, jadi kita nge-stuck di situ-situ aja. Menurut kalian overthinking itu wajar gak sih? Wajar, sangat wajar. Kenapa? Karena kita manusia, kita punya rasa cemas dan kita ingin semua berjalan dengan baik. Tapi ketika overthinking itu sudah mulai mengganggu kehidupan kita, produktivitas kita, terus membuat kita jauh dari kehidupan nyata. Nah, di saat itulah kita mulai take a break dan cari cara untuk menenangin diri. Dan saya tahu kita semua punya masalah, kita semua memikirkan something yang membuat kita tidak tenang, yaitu overthinking. Saya sangat mengerti. Tetapi terkadang overthinking ini dapat membantu kita untuk tidak mengambil resiko yang sangat-sangat besar, seperti itu, jika dibarengi dengan mindset yang benar. Oke, terakhir, pasti banyak yang nanya, gimana sih cara ngurangin overthinking, terutama pas malam hari, ketika semuanya makin sunyi, pikiran makin ribut. Tipsnya dong dari kalian berdua, bagaimana cara menghadapi overthinking itu? Nah, yang saya lakukan ketika saya terus-terusan overthinking ini adalah sudah pasti saya memikirkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Itu menurut saya sih wajar, tidak masalah. Tetapi di saat itu juga apa yang saya lakukan yakni mencari solusi dibarengi dengan action. Contohnya nih teman-teman, aku mau ikut lomba kejuaraan nih. Nah, tapi aku takut gagal lagi, dan aku takut tidak bisa memenangkan lombanya. Nah, kita overthinking kan di situ. Nah, kan, jadi apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah pada saat itu juga saya mencari solusinya dibarengi dengan action, yakni saya harus berlatih lebih awal lagi untuk bisa memenangkan kejuaraan itu. Nah, itulah action saya. Nah, dan juga terkadang kita sering sekali takut akan penilaian orang lain ya. Kita takut diomongin orang lain, dan menurut saya itu kita cukup tidak mempedulikannya, karena kapan kita terus memikirkan perkataan orang lain yang buruk tentang kita tidak akan berkembang. Betul. Ya, seperti itu. Setuju. Terus ada sedikit tips dari saya. Dari pribadi saya, ketika saya overthinking, biasanya saya ngajak ngobrol otak dulu. Jadi kalimatnya itu kayak tenang, ini adalah skenariomu, bukan skenario Tuhan. Iya, relate banget. Itu kehidupan ini kehidupan nyata, bukan kehidupan hayalan. Tapi sebenarnya terlihat absurd ya. Iya. Terlihat, tapi sangat ampuh, dijamin deh ampuh. Bagaimana ya? Karena saya tuh menganggap bahwa tips ini merupakan langkah awal untuk mengurangi overthinking. Langkah awal untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya, langkah-langkah mengurangi overthinking itu. Nah, mungkin tadi saya luruskan lagi nih ya.
tadi mungkin Isna bilang skenario Tuhan. Memang ini bagian dari skenario Tuhan, tetapi ini bagaimana cara kita menghadapi situasi. Kita anggaplah ini hanya skenario pikiranku saja, belum terjadi. Gitu ya teman-teman. Ya begitu. Oke, terus kapan kita harus mulai khawatir? Bagi saya sih, kalau kita tidak bisa memutuskan sesuatu, karena ketika seseorang bisa memutuskan sesuatu, seseorang itu memiliki pendirian. Nah, kapan overthinking merekrut pendirian itu sangat fatal. Kita tidak bisa memutuskan sesuatu secara baik, begitu. Karena mengganggu kehidupan kita. Kalau kita sudah merasa overthinking ini mengganggu banget, produktivitas kita jadi kayak berkurang, ya, mulai disitulah kita sadar. Iya. Dan cari berusaha untuk cari solusinya. Jadi jangan overthinking ya teman-teman. Ini adalah penyakit sejuta umat loh. Iya. Oke, terima kasih banyak. Jadi teman-teman, overthinking itu bisa dialami siapa saja dan itu manusiawi. Tetapi kalau mulai mengganggu, jangan ragu buat mencari jalan keluar, entah itu dengan bercerita, istirahat, atau bantuan profesional. Intinya jangan lemas sendirian ya. Jadi